Halo teman-teman semua, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas salah satu buku favorit gue juga. Ini buku yang akhirnya bikin gue jadi berdialog sama diri gue sendiri, yaitu Win Your Inner Battles, karya Darius Forox. Buku ini terbagi jadi 3 bagian, yaitu Inner War, Control, dan Purpose. Masing-masing berisi beberapa bab kecil dengan ide-ide untuk menaklukkan musuh di dalamnya. Banyak dari mereka mungkin berfungsi sebagai pengingat dari apa yang udah kita ketahui. Namun, mungkin nggak semuanya bisa berlaku ya. Nah, Darius sendiri itu ngebawa kita ke dalam perjalanan hidupnya tentang gimana dia memenangkan pertempuran batinnya yang dia sebut sebagai ketakutan dan rasa kurang percaya diri. Kita akan masuk ke bagian-bagian dalam buku ini. Bagian pertama, peperangan batin. Ketakutan itu bisa jadi mekanisme yang melindungi kita. Tapi kalau lama-kelamaan ketakutan itu terlalu dipelihara di dalam diri kita, dia bisa berubah jadi musuh kita dan itu bisa merobek kita dengan semua kebebasan yang sebenarnya kita punya. Setiap jenis ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu didasarkan pada satu pemikiran, yaitu saya nggak bisa mengatasinya. Nah, jadi yang penting untuk itu semua di dalam buku ini disebutin beberapa poin yang penting untuk kita tahu. Yang pertama adalah know your enemy. Darius ngeklaim kecuali kita tahu apa yang kita hadapin, kita nggak akan pernah bisa mempersiapkan dan mengalahkan musuh kita. Nah, cara terbaik untuk kesadaran diri adalah pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita sendiri, alias self-talk. Kita bisa mempertimbangkan beberapa pertanyaan yang ditawarin sama Darius di buku ini. Ini ada beberapa list pertanyaan yang dibuat ya. Yang pertama adalah, apa sih yang sebenarnya gue kuasain? Apa yang buruk dari diri gue? Apa hal terpenting dalam hidup gue? Apa yang bikin gue stres? Apa definisi sukses buat gue? Apa yang gue pikirin tentang diri gue sendiri? Nah, itu mungkin bisa jadi list untuk self-talk ya sama diri kita untuk ngejawab beberapa pertanyaan itu, sehingga kita tahu tuh arah tujuan pemikiran dan perasaan kita gimana. Dan mungkin yang paling penting mengikis rasa takut kita, karena setidaknya dari segala rasa takut yang kita punya, hal itu tidak lebih besar daripada pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Hal yang kedua, decide atau putuskan. Orang-orang yang mencapai tujuan mereka itu memutuskan bahwa mereka bisa mencapai tujuan itu. Jadi menurut Darius, hidup itu tentang keputusan dan menyerah pada ketakutan itu juga keputusan. Jadi pilih keberanian atau ketakutan. Hal ketiga yang dibahas di buku ini adalah what are you afraid of? Apa sih yang kamu takutin? Meskipun nggak berada dalam bahaya fisik sehari-hari kayak pemburu gitu, pengumpul. Sekarang kita nyerah pada berbagai jenis ketakutan karena emang ketakutan orang tuh macam-macam ya. Nah, kita bisa ngelis sebenarnya daftar ketakutan kita dengan cara ya ditulis mungkin ya. Terus habis itu kita jadi tahu ketakutan-ketakutan apa aja yang kita punya. Darius dalam buku ini juga menunjukkan banyak ketakutan. Dia ngerasa beresonansi dengan segala hal, dengan penolakan, kegagalan, perubahan, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, penuaan, kesepian. Nah, teman-teman bisa tulis daftar ketakutan teman-teman sendiri. Hal berikutnya yang ada di buku ini adalah analisis dan tingkatkan. Ada banyak faktor dalam hidup yang nggak bisa kita kendaliin. Jadi pikiran tentang misalnya cuaca, lalu lintas, keadaan ekonomi, serangan teroris, kecelakaan, kematian, dan sebagainya. Tapi akhirnya karena kita ketakutan terhadap itu, kita seringkali mengeluh dan mengkhawatirkan hal-hal yang itu nggak bisa kita kontrol sebenarnya.
Ada pertanyaan bagus yang mungkin bisa teman-teman tanyain ketika kita ngerasa terjebak dalam situasi apapun. Darius nge-suggest pertanyaan ini. Apa sih yang sebenarnya ada di dalam kendali kita? Ini akan ngeganggu kekhawatiran dan ngebawa kita kembali ke kewarasan. Jadi coba teman-teman gali lagi, kira-kira sebenarnya bisa gue kendalikan dalam hidup gue tuh apa? Untuk hal-hal yang nggak bisa dikendalin ya udah gitu, nggak usah terlalu dikhawatirkan atau ditakutkan. Hal berikutnya adalah commit to improve, berkomitmen untuk meningkatkan sesuatu dalam hidup tentunya. Komitmen yang mengharuskan kita untuk mengatakan gue bisa ngelakuin ini. Pernyataan itu akhirnya mungkin bisa memberdayakan kita untuk setidaknya bergerak dan bertindak. Tanpa komitmen itu nggak ada tindakan yang konsisten. Jadi yang perlu kita ingat dan gak boleh kita lupain adalah inkonsistensi adalah musuh dari hasil yang kita inginkan. Bertujuan untuk kemajuan sehari-hari, kemajuan sehari-hari yang akhirnya mengakibatkan konsistensi, bahkan walaupun itu cuma 0,01% improvement atau kemajuan, tapi pada akhir tahun atau pada akhir masa kita bisa melihat akhir waktu gitu yang kita sepakati kira-kira berapa hasil yang kita dapetin dari konsistensi yang kita lakukan. Bagian kedua di buku ini dijelasin tentang kontrol. Tanpa tindakan, nggak mungkin ada hasil. Jadi obat terbaik dari rasa takut adalah tindakan, bergerak, bekerja, melakukan, aktif, selalu bertindak dengan berani dan mendominasi musuh yang ada di dalam diri kita. Itu rasa takut itu sendiri. Jadi ngambil kendali berarti kita menangani masalah dengan penuh tanggung jawab, karena yang tahu ketakutan itu kan kita sendiri. Ada beberapa poin yang dibahas di buku ini tentang kontrol. Yang pertama, build confidence with competence. Jadi ngebangun keyakinan dengan kompetensi. Darius ngeklaim kalau kurangnya rasa percaya diri itu selalu jadi penyebab kurangnya tindakan. Gitu. Jadi ya karena kita nggak pede gitu ya, makanya kita nggak mau bergerak. Cara terbaik buat ngebangun kepercayaan diri adalah dengan mengembangkan kompetensi. Jadi ya belajar, cari tahu, coba, tanya sana sini gitu. Itu bisa bikin kita lebih percaya diri karena kita punya pengetahuan. Semakin baik kita melengkapi diri kita untuk melakukan sesuatu, semakin kita bisa merasa percaya diri. Oleh karena itu, pastiin kita adalah manusia yang mau terus belajar dan meningkatkan diri kita, kemampuan dalam diri kita setiap saat. Yang kedua, start small, mulai dari hal-hal yang kecil. Ini mungkin terdengar kontraintuitif untuk ngejar tujuan yang besar, tapi terbukti kalau kita menetapkan tujuan besar, kita ngerasa lebih kewalahan daripada terinspirasi setelah percikan semangat di awal tuh hilang gitu. Jadi sebaiknya kita harus bisa ada di dalam permainan yang cukup lama untuk menang. Ini kalau gue lihat sih lebih kayak endurance. Jadi gimana kita mengelola kekuatan dalam diri kita untuk bertahan. Nah disitulah mulai dari yang kecil aja dulu, tapi pas emang sama kita fokus terus menerus, dan nanti kita akan dapat tuh kemenangan-kemenangan kecil, tujuan-tujuan yang mungkin kelihatannya kecil tapi kita dapetin karena bisa kita kelola secara terus-menerus. Itu akan menambah langkah kita untuk jadi lebih baik. Yang ketiga, there are no wrong decision. Gak ada keputusan yang salah di dalam hidup ini, katanya. Jadi ketika kita mengadopsi pola pikir, gak ada kayaknya keputusan yang salah. Kita gak bikin keputusan yang buruk. Setiap keputusan yang kita buat itu ngebawa diri kita pada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Terlepas dari jalan yang kita ambil, kita harus nikmatin pengalaman yang kita alamin. Dan kita nggak takut bahwa kita ngebuat keputusan yang salah. Kalau dalam hidup kita kebanyakan kita mikir bahwa kita seringkali membuat keputusan yang salah, kita akan lebih sering stres dan cemas. Padahal itu sebenarnya nggak perlu. Karena apapun yang udah terjadi dalam hidup kita, walaupun mungkin kalau dipikir-pikir ya kayaknya itu salah gitu, tapi kalau kita ambil hikmahnya gitu ya, kalau kata banyak orang, itu sebenarnya mengantarkan kita untuk belajar dan berkembang ke titik yang sekarang. Yang keempat, say no more often. Kenapa kita bilang
iya baiknya lebih dari yang seharusnya. Kita tuh seringkali takut untuk bilang enggak, takut ngecewain orang, dan akhirnya kita menghindar dari konfrontasi. Tekanan untuk mengatakan enggak seringkali membuat kita otomatis jadinya bilang iya. Ya makanya banyak kan yang bilang kayak pleaser gitu, lu mau nggak sebenarnya ini gitu. Lu sebenarnya dalam hati lu nggak mau, tapi untuk menyenangkan orang lain akhirnya lu bilang iya deh gitu. Mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman bisa baca buku The Art of Saying No. Nanti gue juga mungkin, karena gue salah satu yang cukup pleaser juga, gue banyak baca tentang buku ini juga. Nanti mungkin kawan-kawan gue beli untuk kita yang kesulitan untuk ngomong enggak. Yang berikutnya adalah tentang comparing ourselves to others, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini kayaknya hampir nggak mungkin nggak terjadi, karena kita sekarang mudah sekali untuk mendapatkan informasi tentang orang lain. Akhirnya sifat hasad atau iri dengki itu seringkali muncul dalam diri kita. Kita compare sama orang lain tentang apa sih yang orang lain dapetin, kita belum dapetin, atau yang orang lain alamin, kita belum alamin. Jadi kita seringkali jadinya fokus sama orang lain, padahal kita juga sebenarnya punya pekerjaan sendiri. Mungkin agak klise, tapi kita sering mungkin secara sadar atau nggak sadar ngelakuin ini. Kita terus ngebandingin pekerjaan, mungkin kekayaan, kehidupan kita dengan orang lain, dan akhirnya itu terjebak dalam lingkaran setan gitu-gitu aja terus gitu. Satu-satunya manfaat perbandingan itu kalau misalnya kita melakukannya untuk belajar dari seseorang atau mencari inspirasi. Nah itu malah mungkin disarankan ya gitu, supaya kita terpacu untuk lebih baik lagi. Tapi kalau bukan itu, harusnya kita kayak pikir-pikir lagi nih, kenapa sih kita harus compare terus sama orang lain. Bagian ketiga di buku ini adalah tentang tujuan. Jadi sekali lagi ini mungkin terdengar kayak khotbah ya, kayak ceramah, tapi ini penting untuk punya tujuan hidup. Itu nggak berarti bahwa kita perlu menjalani seluruh hidup kita untuk kita sendiri gitu. Itu berarti kita punya sesuatu buat dikerjain yang ngasih kita rasa sukacita dan makna sebenarnya. Tujuan itu harusnya mengantarkan keseharian kita ke sana. Ada beberapa poin yang dicatat di buku ini tentang pentingnya punya tujuan, yaitu yang pertama adalah mencari arti, in search of meaning. Kalau satu-satunya alasan teman-teman melakukan sesuatu adalah karena orang lain melakukannya, nah ini saatnya teman-teman mikirin ulang tentang hidup teman-teman sendiri. Stres yang teman-teman alamin ketika sesuatu yang buruk terjadi adalah resistensi batin yang diciptakan sendiri terhadap faktor-faktor eksternal yang gak bisa kita ubah. Hal yang kedua tentang tujuan adalah stop feeding your ego. Berhenti ngasih makan buat ego kita sendiri. Kebanyakan orang itu gak sadar sama ego mereka, yang akhirnya itu semua malah bikin mereka susah buat ngontrol kebahagiaan mereka sendiri. Apa yang lebih penting dalam hubungan yang lagi lo punya? Memenangkan argumen, cinta sejati, atau apa gitu. Teman-teman bisa pertimbangkan ini semua sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi ada dalam hubungan, lagi ada masalah gitu ya, kemudian lagi komunikasi, biasanya ego itu sering muncul gitu. Tapi teman-teman bisa menelaah lagi, ngasih pertanyaan di dalam hati kecil teman-teman bahwa perlu nggak ya gue memenangkan ego ini. Coba lain kali waktu kita lagi ada di pertengkaran, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri di dalam hati baik-baik, pelan-pelan, apakah pertengkaran ini perlu? Apakah perdebatan ini perlu? Hal berikutnya tentang tujuan adalah set goals atau tetapkan tujuan. Hal terpenting tentang menetapkan tujuan adalah bukan tentang mencapai tujuannya sebenarnya. Yang paling penting dalam itu semua ternyata adalah tentang proses yang membawa kita ke tujuan. Ini bukan tentang mencapai tujuannya, ini tentang gimana tujuan itu akhirnya mengubah kehidupan sehari-hari kita. Berjuang untuk tujuan yang kita pengen, itu memaksa kita buat ngebentuk kebiasaan baru. Dan itu nggak ternilai harganya, karena kita bisa jadi pribadi yang lebih baik tentunya. Karena kita punya tujuan tertentu. Hal berikutnya tentang tujuan adalah how to make sure we achieve goals. Bagaimana memastikan kita mencapai tujuannya. Di sini disebutin di dalam buku ini, yaitu tujuan tanpa tindakan pasti bakal gagal. Dan itu kayaknya bukan perasaan yang baik ya. Kalau lo pernah ngalamin, kayaknya itu nggak enak gitu sebenarnya.
Sementara banyak yang nggak menetapkan tujuan untuk menghindari kekecewaan. Jadi gue nggak punya goals, gue nggak punya tujuan karena gue nggak mau punya ekspektasi. Ya itu pilihan ya. Tapi Darius punya alternatif dalam buku ini. Dia ngasih opsi lain. Darius nyaranin untuk ngasih cadangan tujuan pakai sistem. Jadi kayak sebuah sistem nggak lebih dari proses berulang. Buat proses berulang setiap hari yang akan ngebawa kita ke tujuan yang kita mau. Jadi ya udah, kalau lo nggak fokus sama tujuannya, ya udah lo fokus sama prosesnya aja. Atau hal-hal yang setidaknya membuat diri lo lebih baik. Jadi improve yourself, mungkin tanpa lo menetapkan tujuan-tujuan yang besar. Setelah gue baca buku ini, banyak dialog yang gue lakukan dalam diri gue sendiri, karena gue emang orangnya suka evaluasi diri gue sendiri ya, karena memang banyak kurangnya, jadi gue suka mengevaluasi diri gue sendiri. Gue sering ngobrol apa yang kurang, apa yang belum baik, apa yang sebenarnya bisa gue lakukan tapi nggak gue lakukan, apa yang mungkin bisa gue lakukan dalam waktu dekat, gimana caranya, apa yang harus gue hindari, apa yang nggak harus gue lakukan lagi, apa yang harus gue relakan, gitu-gitu. Buku ini membantu gue untuk merekonstruksi ulang kali ya, membuat struktur baru dalam kepala gue tentang inner yang ada di dalam gitu, apa yang sebenarnya pengen gue apa yang sebenarnya gue punya, apa yang sebenarnya pengen gue lakuin, apa yang sebenarnya pengen gue capai gitu. Dan ini bisa ngebantu teman-teman yang kalau misalnya teman-teman baca untuk mengeksplorasi dan menghilangkan ketakutan batin yang muncul dengan lebih percaya diri. Karena kadang kita bisa ada di fase yang sangat percaya diri dengan kemampuan kita, tapi bisa juga sebaliknya kayak gue gak bisa apa-apa deh dalam hidup ini, kayak gitu-gitu. Nah, buku ini bisa jadi reminder yang gue rekomendasikan untuk teman-teman baca. Oke, jadi itu tadi hal-hal yang gue dapetin setelah gue baca buku Win Your Inner Battles karya Darius Forox. Teman-teman bisa dapetin ini online, kayaknya offline ada nggak ya? Gue nggak tahu ini ada di toko buku atau enggak, tapi ini gue bacanya ebook soalnya. Buku ini gue rekomendasiin banget buat teman-teman yang mungkin mau mengalahkan suara-suara buruk di dalam dirinya sendiri dan mulai percaya diri untuk setidaknya mulai bergerak untuk mengerjakan sesuatu dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini. Kalau teman-teman ada rekomendasi buku yang mungkin bisa kita obrolin, teman-teman bisa tulis judul bukunya dan penulis bukunya siapa di kolom komentar. Thank you banget udah nonton video ini. Aku terharu. Sampai ketemu di video-video berikutnya.